If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Antara trio telah dievakuasi menyebabkan kehebohan. Tidak mungkin hal seperti itu dilakukan tanpa meninggalkan jejak, terutama ketika kedua pasukan saat ini sedang menghadapi pertempuran hebat. Ketika Master Order ke-9 menyadari hal ini, mereka segera memimpin pasukan masing-masing untuk meluncurkan serangan menyelidik terhadap pasukan Klan Tinta. Segera mereka menemukan bahwa pasukan musuh yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka. Dan tidak ada satupun pesuruh Charlotte yang muncul. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Klan Tinta, karena Master Order ke-9 tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. 6 tentara dengan Master Order ke-9 yang bertanggung jawab telah menembus formasi musuh dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sementara tentara Klan Tinta telah menderita banyak korban. Adapun Jing Li, Feng Yue, dan 5 medan perang lainnya yang tidak memiliki Master Order ke-9, tidak satupun dari mereka memiliki persepsi yang tajam. Khususnya sebelum pesuruh mundur, mereka telah membuat segala macam rencana yang mencurigakan. Pasukan Klan Tinta berjaga-jaga dan menghadapi pasukan ras manusia dari kejauhan. Mencegah ras manusia bertindak gegabah. Hanya di medan perang tempat tentara King Kia berada, pertempuran dengan cepat dimulai. Ini karena tentara Jiwo yang telah menguasai domain E5 datang membantu mereka. Setelah beberapa saat istirahat, kedua pasukan telah bergabung bersama dan kekuatan mereka melonjak. Dengan kemenangan besar tentara Jiwo, mereka secara alami tidak takut menghadapi Klan Tinta. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertempuran sengit, tetapi setelah pertarungan nyata mereka menemukan bahwa Klan Tinta tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Baru pada saat inilah petinggi kedua pasukan besar itu terkejut mengetahui bahwa Klan Tinta tidak memiliki banyak elit untuk melawan mereka. Zokyo yang kuat juga orang yang cerdas dan dengan cepat memahami poin kuncinya. Memahami bahwa ini adalah hasil dari pertempuran yang di domain E5, karena ini yang terjadi di sini kemungkinannya sama untuk medan perang lainnya juga. Segera seseorang mengirim pesan ke medan perang lain. Oleh karena itu, sebelum berita dari divisi markas pusat dapat menjangkau mereka, Jing Li, Feng Yue, dan pasukan lainnya telah menerima pesan Zokyo yang kuat. Saat berbagai pasukan menyerang bersama, Klan Tinta secara alami merasa sulit untuk melawan. Formasi yang mereka buat seperti kertas dengan cepat dihancurkan. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, jumlah besar kultivator Klan Tinta melarikan diri melalui gerbang domain, sementara ras manusia berpisah untuk mengejar mereka. Beberapa bulan kemudian, di bawah pemimpinan seorang penguasa wilayah, sekelompok pasukan Klan Tinta yang melarikan diri mulai panik saat mereka berangkat menuju Northern Pass. Ada beberapa dari mereka, jumlah bulan ribu awalnya ada lebih dari 3 penguasa wilayah, tetapi selama ini mereka dikejar oleh ras manusia dan menderita banyak korban. 2 dari 3 penguasa wilayah telah tewas dalam pertempuran. Hanya menyisakan 1 di depan mereka adalah gerbang domain yang mengarah ke surga yang hancur. Selama mereka melewati gerbang domain itu, mereka akan dapat memasuki surga hancur. Dan setelah melewati surga hancur, mereka akan dapat memasuki wilayah spesial dan lolos dari pengejaran ras manusia. Pengalaman berulang kali melarikan diri dari kematian telah menyebabkan pasukan Klan Tinta ini tidak mampu menanggung beban, dan setelah beberapa bulan kerja keras, mereka akhirnya tiba di sini. Memungkinkan pasukan yang kelelahan akhirnya merasa lega. Namun ketika dia melihat gerbang domain dari jauh, ekspresi tuan wilayah tiba-tiba menjadi serius. Dia samar-samar merasa ada yang salah dengan gerbang domain ini. Awalnya gerbang domain seharusnya seperti pusaran yang berputar, tapi sekarang tampak seperti danau beku. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, suara serangga terdengar di samping telinganya. Suaranya tidak keras, tapi ketika memasuki telinganya itu seperti guntur. Batch lain telah tiba. Siapa ini? Penguasa wilayah yang memimpin sekelompok itu berteriak dengan suara rendah. Menyebabkan para prajurit yang kalah terkejut saat suara ini jatuh. Penguasa wilayah akhirnya melihat wajah orang yang berbicara. Orang ini duduk tidak jauh dari gerbang domain. Meskipun dia tidak terlalu mencolok, dia bukan seorang yang bisa dengan mudah diabaikan. Pada saat ini dia memasang ekspresi bosan saat dia diam-diam menatap sekelompok tamu tak diundang ini. Dan wilayah Klan Tinta tidak bisa mengerti mengapa dia tidak melihat orang ini sekarang, tapi ketika dia melihat wajah orang ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak segera menemukannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi pihak lain dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menemukannya? Rangkai bintang pembunuh ras manusia itu. Para penguasa wilayah langsung menjadi dingin saat dia merasa kulit kepalanya akan pecah. Lari, penguasa wilayah hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan rendah sebelum dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan.
Begitu punya dan vitalisnya padam. Di sebelah gerbang domain, Yangke membuka telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah pasukan yang kalah. Isi peruangan di sekitar tubuhnya melonjak dan kekosongan langsung berubah menjadi medan pembunuhan yang dipenuhi dengan celah ruang. Puluhan ribu pasukan Klan Tinta telah dialihkan, tetapi sebelum mereka bahkan bisa membuat satu suara pun, mereka semua telah dimusnahkan. Hanya penguasa wilayah yang berhasil bertahan sejenak sebelum mati. Ledakan rupa yang telah menembus pasukan Klan Tinta tidak segera menghilang, malah terus meluas, menelan sisa-sisa anggota badan yang terputus seperti rahang yang tajam. Bahkan kekuatan tinta yang telah dilepaskan setelah kematian Klan Tinta benar-benar ditelan. Saat Yangke mengepalkan tinjunya, celah spesial kembali normal dan seluruh kekosongan menjadi tenang. Seolah tidak ada yang terjadi, bahkan sosok Yangke berangsur-angsur kan pikiran yang mengganggu dalam pikirannya, jantung. Di sisi lain, lebih dari 2000 suku batu kecil peringkat ke-8 bergegas menuju Dewa Raksasa Hitam di bawah perintah Yangke. Suku batu kecil peringkat ke-8 ini kekar, tapi mereka masih sekecil semut di depan para raksasa hitam. Dalam situasi ini, seolah-olah koloni semut sedang mengepung seekor gajah. Suku batu kecil peringkat 8 menempel di berbagai bagian tubuh Dewa Raksasa Hitam. Menggunakan tangan dan kaki mereka bersama-sama dan menggenggam tangan dengan kuat. Yangke mengulurkan kedua tangannya dan Su Taiyinji di punggung tangannya meledak dengan cara menyilaukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sementara tinjunya tiba-tiba mengepal, dia berteriak, "Boom!" Di bawah daya tarik Sun Taiyinji, semua suku batu kecil peringkat 8 mekar dengan cahaya kuning dan biru. Dan cahaya itu seperti mengalir dari suku batu kecil ini yang sangat murni dan kaya akan kekuatan matahari. Sedikit cahaya tampak menetes ke air jernih dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu bergabung dan terhubung satu sama lain membentuk film berkelanjutan menutupi wilayah udara yang luas. Hanya dalam 3 napas pendek, dua warna kuning dan biru menghilang digantikan oleh cahaya putih menyilaukan yang cukup murni untuk bebas dari kotoran. Cahaya putih tidak terlalu menyilaukan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat runtuh dan berkontraksi tiba-tiba menyebar. Seluruh medan perang besar diselimuti cahaya pada saat ini. Hal manusia dan tinta di medan perang terlepas dari tingkat kultivasi, bahkan para tingkat seperti Master Raja dan peringkat ke-9 benar-benar kosong di depan mereka. Kalah semuanya hambar, tidak terlihat. Medan perang yang bising dan tragis anehnya sunyi sesaat dan waktu seolah-olah berhenti mengalir. Cahaya yang murni hingga ekstrim meletus hingga ekstrim, menembus penghalang kehampaan. Bersinar ke kedalaman medan perang tinta dibandingkan dengan pemandangan sebelum ledakan cahaya pemurnian ketika pengasur tinta meledak itu hanya cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Sejak umat manusia menguasai kekuatan menggunakan cahaya pemurnian untuk menahan tinta, tidak pernah ada ledakan cahaya pemurnian skala besar waktu itu. Ini adalah cara yang dibawa oleh Yangke yang mengorbankan batu kecil peringkat 2008 sekaligus. Dengan kekuatan bahkan Yangke sendiri tidak dapat memprediksinya. Di medan perang di dekat sumber ledakan cahaya pemurnian, awalnya ada jumlah besar orang tinta yang menjaga garis pertahanan di sini, tetapi ketika cahaya itu pecah, dalam beberapa nafas ada jumlah besar Klan Tinta di garis pertahanan ini napas layu dan lapas mereka yang selamat secara kebetulan turun tajam.